Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara mencatat transaksi di aplikasi Zahir. Aplikasi Zahir yang saya gunakan di sini adalah Zahir Enterprise Now. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah memiliki data dari Windy Travel. Ini ada saldo awal dari nilai lainnya, saldo awal piutang, saldo awal utang usaha, serta aktiva-aktivanya, dan juga transaksi-transaksi yang dilakukannya di bulan Januari 2019. Lalu di awal sini ada keterangan alamat dari Windy Travel. Mari kita buka saja. Pertama kita buka Zahir. Di sini kita klik membuat data baru, lalu kita masukkan informasi mengenai perusahaan dari Windy Travel. Nama perusahaan itu Windy Travel. Alamat perusahaan bisa kita lihat ada di Jalan Kelinci 4E nomor 97 Jakarta. Jalan Kelinci nomor 4E nomor 97, negara Indonesia, kota Jakarta. Untuk kode posnya 13692. Setelah selesai semuanya, kita klik lanjutkan. Di sini kita diminta untuk masukkan periode alokasi. Lalu di sini Windy Travel periode alokasinya dimulai pada awal Januari 2019. Maka kita masukkan di sini bulan Januari tahun 2019. Ini kita biarkan saja, lalu kita klik lanjutkan. Ini untuk mencatat departemen dan kode akun. Karena tidak ada informasi dari Windy Travel, kita klik lanjutkan. Di sini untuk konfirmasi akhir, silakan dicek kembali untuk data perusahaan. Jika sudah benar, kita klik proses. Lalu kita tunggu aplikasi Zahir untuk mempersiapkan data yang dibutuhkan. Di sini Windy Travel merupakan perusahaan jasa travel, maka kita pilih bidang usaha yaitu jasa hukum. Lalu kita klik lanjutkan. Ini kita klik iya, lalu kita tunggu prosesnya. Di sini kita klik OK. Nah, di sini kita untuk diminta memasukkan mata uangnya. Kita pakai saja rupiah. Kita klik lanjutkan. Lalu karena di Windy Travel tidak ada keterangan mengenai mata uang asing, maka di sini kita klik kurs tukarnya 0 saja. Lalu kita klik lanjutkan. Selesai, klik selesai. Nah, kita sudah masuk di halaman awal dari aplikasi Zahir. Untuk langkah selanjutnya ialah untuk mengecek nama-nama akun di data rekening. Kita klik, lalu kita cek berdasarkan informasi dari Windy Travel.
sini kita coba cari contohnya yang PPN saja. Nah, karena di sini ada PPN masukan dan PPN keluaran, sedangkan di sini di aplikasi di transaksi Wendy's Travel hanya ada PPN dibayar di muka dan juga hutang PPN, maka kita ganti namanya dengan sesuai yang kita miliki. PPN masukan kita ganti, klik 2 kali, lalu kita klik OK. Namanya kita ganti dengan PPN dibayar di muka. Kita klik rekam. Begitu juga dengan PPN keluaran, klik 2 kali untuk mengganti nama, klik OK. Lalu di sini kita ganti dengan hutang PPN. Lalu kita klik rekam. Setelah sudah, kita klik tutup. Nah, setelah nama akun sudah kita pastikan sesuai dengan data yang kita miliki, saatnya untuk memasukkan saldo awal. Bagaimana caranya? Pertama kita menuju ke setting, lalu saldo awal akun. Nah, kita masukkan sesuai dengan data yang kita miliki. Di kas kecil kita ada 6 juta, lalu di kas 18 juta, kas US$ tidak ada, lalu bank 75.500.000, bank US$ tidak ada. Di utang usaha kita punya 40.500.000. Lalu kita ada PPN dibayar di muka, kita cari sebesar 9 juta. Lalu selanjutnya PPh 23 dibayar di muka 1.600.000. Lanjut kita ke mesin dan peralatan, kita ada 9.400.000. Kendaraan kita punya 120 juta. Lalu akumulasi penyusutan mesin peralatan kita ada 1.443.250. Karena ini akumulasi penyusutan, kita pertama di depan kita taruh angka minus. Lanjut akumulasi penyusutan kendaraan 6812.250. Bukannya jangan lupa kita klik ini. Selanjutnya utang usaha 30.700.000. Utang usaha direktur ada. Lalu lanjut ke utang komisi penjualan 10.300.000. Lalu ke utang PPN kita punya 15.800.000. Lalu ke utang bank 30.700.000. Lalu modal di setor 140 juta. Dan yang terakhir laba ditahan 44. Nah, di sini bisa kita lihat nilai sebesar 0 rupiah akan dialokasikan pada akun sementara, itu artinya saldo awal yang kita miliki sudah balance. Lalu kita klik rekam. Nah, secara otomatis saldo awal kita telah terekam di aplikasi Zahir.
Lalu selanjutnya yang harus kita masukkan ialah saldo awal piutang. Bagaimana caranya? Pertama kita buat dulu data dari pelanggan. Bagaimana caranya? Kita klik di data alamat ini untuk membuat dan mengedit data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Kita klik yang ini, tambah data. Kita sesuaikan dengan keterangan yang ada di latihan untuk PT Angin Mamiri dengan kode C001. Karena customer, ID-nya C001, perusahaan PT Angin Mamiri, jenisnya company, bedul. Lalu kita klik rekam. Nah, karena tadi di latihan tidak ada keterangan mengenai NPWP atau NIK, maka kita lanjutkan saja proses. Selanjutnya yang kedua, atas nama Bapak Basuki, ID-nya C002, jenisnya adalah personal, customer sudah, Bapak Basuki. Lalu kita klik rekam. Nah, lanjutkan. Nah, jika kita mengklik ini, maka sudah ada nama data dari customer yang kita miliki. Kita klik tutup. Lalu bagaimana cara menginput saldo awal piutang? Pertama kita klik setting, saldo awal piutang usaha. Nah, di sini kan masih kosong. Kita klik buat. Kita masukkan nama pelanggan. Yang pertama PT Angin Mamiri. Tanggalnya sesuai yang ada di keterangan transaksi 30 Desember 2018, invoice 001. 30 Desember 2018, INV. Lalu saldo piutang sebesar 30 juta. Lalu kita klik rekam. Maka secara otomatis aplikasi Cair akan mencatat nilai dari saldo awal piutangnya yang memiliki PT Angin Mamiri. Selanjutnya kita klik baru lagi. Nama pelanggan yang selanjutnya itu Bapak Basuki. Lalu kita lihat tanggal serta invoice-nya 15 November 2019, nomor invoice 002. Klik 15 November 2019. Oke. Invoice INV 002. Nilai piutang sebesar 10.500.000. 10.500.000. Kita klik rekam. Setelah selesai semuanya, maka kita klik tutup. Setelah kita membuat neraca dan saldo awal piutang usaha, langkah-langkah selanjutnya yaitu kita membuat saldo awal utang usaha. Cara membuat atau menginput saldo awal utang usaha yaitu kita masih pada menu data-data. Lalu kita masuk ke data nama alamat, di mana ini untuk membuat dan mengedit data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Lalu kita klik tambah pada pojok kiri bawah yaitu add data. Kita di sini masih kosong, kita akan mengisi data nama dan alamatnya. Yang pertama itu ini kita tipe customer-nya kita ganti menjadi vendor. ID-nya kita ikutin seperti yang ada di soal yaitu V001. Nama perusahaannya PT Bangun Jaya. Jenisnya company, benar, udah, lalu kita rekam. Di sini ada peringatan, kita klik yes, ya. Lalu untuk
Yang kedua, data keduanya kita klik tambah lagi seperti tadi. Customer kita ganti vendor, ID-nya kita ikutin pada soal, yaitu V002 dengan nama perusahaan Bapak Jayadin. Ini jenisnya kita ganti personal karena ini bukan perusahaan. Lalu kita rekam. Ya. Lalu kita tutup. Kita masuk ke menu setting, saldo awal, lalu saldo awal utang usaha. Di sini masih kosong, kita akan input datanya dengan klik baru. Nama pemasok kita pilih yang tadi, pertama V001 yaitu PT Bangun Jaya. Kita klik, kita lihat tanggalnya, tanggal 5 November 2018. 5 November. Oke, nomor invoice-nya yaitu INV 01. Lalu nilai hutangnya 22.900.000. Di sini kan ada termin, maka kita klik term pembayaran. Di sini hari diskonnya yaitu 10, jatuh tempo 30, diskon awalnya 2, dan denda keterlambatannya tidak ada karena 2/10 N/30. Lalu kita rekam. Untuk data satu lagi kita klik baru lagi. Nama pemasok kita masukin Bapak Jayadin. Tanggalnya tanggal 30 Desember 2018. Oke. Nomor invoice-nya INV 02. Dengan nilai hutang 7.800.000. Term pembayaran 10 dengan hari diskon 10, jatuh tempo 30, dan diskon awalnya 2. Kita rekam. Sehingga mendapatkan jumlah 30.700.000. Ini adalah saldo awal utang usaha yang terdapat pada soal. Lalu kita bisa tutup. Setelah kita membuat saldo awal utang usaha tadi, maka kita bisa masuk ke saldo awal aktiva tetap, dimana di soal dapat kita lihat saldo awal aktiva per 31 Desember 2018 menggunakan periode garis lurus. Di sini ada saldo awal aktivanya itu ada kendaraan dan juga peralatan. Di sini dapat kita lihat menggunakan periode garis lurus, yang berarti semua aktiva atau harta tetap ini menggunakan metode depresiasinya yaitu garis lurus. Lalu kita bisa mulai menginputnya dengan cara kita klik data harta tetap. Di sini data harta tetap itu untuk kelola aktiva tetap, mencatat dan menghitung nilai bulanan. Kita klik. Di sini datanya masih kosong. Kita menginput dengan add data, tanda tambah di pojok kiri bawah. Lalu kita isi namanya yaitu yang pertama mobil pick up.
Kelompoknya itu kendaraan roda 4. Tanggal belinya 6 Januari 2018. Ini hati-hati dengan tanggalnya ya, soalnya kalau di saya tanggalnya ini awal bulan, tanggal, tahun. Jadi nanti kita cek lagi. Harga belinya yaitu 50 juta. Nilai residunya 10 juta. Umur ekonomisnya kita ganti seperti soal, yaitu 10 tahun. Jangan lupa kita cek kembali tanggal belinya, 6 Januari 2018. Lalu kita klik lengkap untuk mengetahui metode depresiasinya. Di sini metodenya yaitu garis lurus, seperti pada soal menggunakan periode garis lurus. Karena udah benar, kita klik rekam. Oke. Ya. Lalu untuk data berikutnya kita add data lagi, namanya yaitu mobil sedan. Kelompoknya kendaraan roda 4 juga. Tanggal belinya yaitu 8 September 2018. Harga belinya 60 juta. Nilai residunya 15 juta. Umur ekonomisnya yaitu kita ganti menjadi 10 tahun seperti pada soal. Kita cek kembali tanggalnya, 8 September 2018. Oke. Kita klik lengkap lagi untuk melihat metode depresiasinya. Garis lurus sudah benar, lalu kita rekam. Oke. Lalu kita add data lagi untuk kendaraan yang ketiga, yaitu Motor Revo. Kelompoknya kita masukin kendaraan roda 2. Tanggal belinya 10 Oktober 2018. Harga belinya itu 10 juta. Nilai residu 2 juta. Umur ekonomisnya kita ganti menjadi 8 tahun seperti pada soal. Kita klik lengkap untuk melihat metode depresiasinya, yaitu garis lurus. Kalau sudah benar, kita klik rekam. Ini kita sudah menginput data aktiva tetap kendaraan. Lalu kita bisa lanjut ke aktiva tetap yang peralatan. Kita add data lagi. Masukin namanya itu AC. Kelompoknya kita masukin peralatan. Tanggal belinya 18 Februari 2018. Dengan harga beli 3.580.000. Dan nilai residunya 250.000. Umur ekonomisnya 4 tahun, benar. Kita cek kembali tanggal belinya, 18 Februari. Oke. Kita klik lengkap untuk melihat metode depresiasinya. Benar. Lalu kita rekam.
kita add data lagi untuk aktivitas tetap peralatan yang kedua, yaitu komputer. Kelompoknya peralatan, tanggal belinya 28 Maret 2018. Dengan harga belinya yaitu 4.820.000 dan nilai residunya 500.000 dengan umur ekonomis total. Kita klik lengkap untuk melihat metodenya sudah benar dan kita klik rekam. Dan kita add data lagi untuk aktivitas tetap peralatan yang ketiga, yaitu printer. Kelompoknya kita masukin ke peralatan, tanggal belinya itu 30 Juli 2018. Dengan harga beli 1 juta dan nilai residunya 250.000. Umur ekonomisnya 4 tahun. Sudah benar. Klik lengkap untuk melihat metodenya. Ya benar, lalu kita klik rekam. Oke. Di sini kita sudah menginput data-data aktivitas tetap, yaitu mobil pick up, mobil sedan, motor evo, AC, komputer, printer. Dan kita bisa tutup. Ini kalau sudah selesai menginput semua data aktivitas tetapnya, kita bisa klik tutup dan menginput saldo awal aktivitas tetap pun selesai. Nah, jadi sekarang kita masuk ke transaksi pertama di PT Wendy's Traveling. Nah, untuk transaksi pertama itu adalah sewa kantor dibayar di muka. Nah, untuk sewa kantor dibayar di muka itu berarti masuknya adalah ke kas keluar. Karena kan dia ada kas yang keluar tapi tanpa berhubungan dengan penjualan dan pembelian. Nah, kita ke menu kas dan bank lalu pencet kas keluar. Nah, karena masih kosong, jadi kita klik baru. Kemudian di sini kita lihat dia pembayaran melalui bank. Berarti akun kasnya adalah bank ya, bukan kas karena dia melalui keluar kasnya pembayaran melalui bank. Nah, penerimanya ini adalah Bapak Ahmad Riyadi. Kita klik sini karena tadi ada surat yang awal, jadi kita tinggal klik aja. Lalu tanggalnya ini adalah tanggal pembuatan struk ini, tanggal pembayaran sewa di mukanya ini adalah 3 Januari 2019. Kita cari di sini 3 Januari 2019. 3 Januari 2011 sudah ada kan, lalu klik OK, sama ya 3 Januari 2019. Nah, kemudian di keterangannya kita tambahin agar lebih jelas saja pengeluaran sewa. Bapak, ini sebesarnya nggak usah diisi dulu. Sekarang kita kodenya kita klik 2 kali. Ini adalah kode akunnya. Kode akunnya berarti masuknya ke sewa dibayar dibuka. Kita scroll aja cari sewa dibayar dibuka. Kalau udah ketemu klik OK. Nah, sekarang ini udah otomatis ya dia. Kalau kode ini udah otomatis. Sekarang nilainya adalah
10.800.000. Kita klik di sini. 10.800.000. Nah, ini udah ya. Nah, sekarang yang sebesarnya ini kita klik 2 kali aja. Nanti dia akan menyesuaikan dari sini. Setelah udah kayak gini, udah sama semua, udah benar semua, kita klik up. Oke, kalau udah gini kita keluarin aja, pencet batal. Nah, ini udah masuk ya di sini. Dikas keluarnya ini ada tanda checklist, berarti tandanya udah lulus. Kita bisa klik kanan, lalu klik journal voucher untuk melihat transaksi kan sewa dibayar di muka pada bank. Kita udahan, ini debit dan kreditnya. Sekarang kita tutup aja nih, kita klik. Nah, sekarang untuk transaksi kedua itu adalah pembelian aktiva tetap. Nah, untuk pembelian aktiva tetap kita ke menu pembelian. Karena kan kita membeli. Nah, untuk pembelian kita klik invoice pembelian. Sini ada keterangannya ya, digunakan untuk membuat invoice pembelian atau mencatat penerimaan barang dari vendor. Oke, klik. Nah, kita belum ada apa-apa, jadi kita input baru. Kemudian di sini nama pemasoknya adalah toko kirana elektronik. Di sini kita lihat apakah kita udah. Ternyata kita belum itu ya, kita belum input itu. Jadi kita klik baru buat input vendor baru. Ini vendor ya. Vendor kita ikutin aja dari sini. Nama perusahaannya tadi adalah toko kirana elektronik. Ini udah vendor benar, dan ini kita tinggal ini aja ya, karena kita enggak. Oke, ini udah ada, jadi kita klik. Nah, nomor pembeliannya, nomor invoice sama, kebetulan sama, jadi kita nggak usah lihat. Ini nomor pre-order, kita nggak pre-order ya, ini langsung. Jadi nah, ordernya dikosongin. Kemudian tanggal fakturnya ini adalah 5 Januari 2019. Kita klik dulu 5 Januari 2019. 5 Januari 2019. Klik OK. Nah, kita lihat di sini, ini kan dia ada terminnya ya. Nah, berarti kita bisa tahu dong dari termin ini, berarti dia ini pembeliannya secara kredit atau hutang. Nah, jadi karena dia pembelian ini secara kredit atau hutang, ini kita klik dulu ya jasanya. Kita klik nih jasa. Nah, ini yang tunai jangan diklik. Jadi karena ini kredit atau hutang, jadi kita nggak pencet tunai. Tapi jasa tetap jasanya di gitu ya. Hitemin. Nah, ini pembelian. Ini kita beli apa? CPU, monitor, dan printer. Oke. Ini biar lebih jelas, pembelian CPU, monitor, printer, toko kirana. Nah, sekarang di deskripsi pesanannya kita masukin satu-satu ya. Ini pertama CPU. CPU komputer. Oke. Ini kodenya dia berarti peralatan ya. Kita cari peralatan, scroll aja ke bawah. Nah, udah ketemu, klik OK. Lalu kemudian diterima. Diterima itu berapa barang yang kita terima atau yang kita beli. Nah, ini sama aja ya, diterima atau dikirim satu. Kita klik satu di sini. Nah, ordernya enggak ya, karena kita bukan pre-order. Nah, terus kita masukin nih harganya. Harga CPU komputernya berapa? 2 juta. Nah, kita lihat di sini diskon. Apakah ada diskon? Coba kita cek.
Ternyata dia nggak ada diskon, jadi diskonnya kita kosongkan aja. Dan pajak, apakah ada pajak? Nah, ini ada pajak ya, VAT ini pajaknya sebesar 10%. Pajak. Tapi kalau di sini kita nggak bisa ngisi pajaknya, jadi kayak udah otomatis itu. Kita klik yang value added tax. Ini oke aja. Nanti dia nge-input sendiri. Terus kita masukin lagi barang yang kedua ya. Bentar. Kita kebawain dulu. Nah, ini pesanan yang kedua itu adalah monitor. Oke. Kodenya sama, peralatan. Kita cari peralatan. Lalu diterimanya satu. Dan harganya ini satu ya udah, harganya 500.000. Kita klik sini 500.000. Oke, terus sekarang pajaknya sama kayak yang atas, kita double klik aja, nanti dia otomatis sendiri. Walaupun tadi di sana ada pajak, tapi kayak kita harus. Oke, sekarang barang ketiga itu ada printer. Oke. Printer ini masuk ke peralatan juga. Oke. Nah, ini diterimanya itu ada 2 ya. Jadi kita klik di sini 2. Terus sekarang harganya ini untuk satu printer 245.000. Nah, ini pajaknya. Ya, pajaknya kita sama kayak atas, kita double klik dan otomatis. Bisa dilihat ya di sini totalnya jadi 490 karena kita berdua. Oke, kalau udah kayak begini, nah ini tanggal pengirimannya diisi sesuai tanggal kita beli aja karena dia nggak ngasih tahu keterangannya. Jadi kita samain aja sama tanggal fakturnya. Terus ini, nah terminnya kita isi ya. Terminnya ini adalah 2/10 N/30. Termin 2/10 N/30 berarti ini kita klik. Oke, berarti di hari diskonnya 10, jatuh temponya 30, dan diskon awalnya 2. Udah kayak begini, udah. Kita bisa lihat ya di sini total pajak semuanya, saldo terhutang. Sekarang kita tinggal klik aja rekam kalau udah selesai. Kalau udah kayak biasa ini. Nah, ini udah ada ya, udah masuk di sini penerimaan barang. Sekarang kita tutup. Kemudian untuk transaksi ketiga. Nah, transaksi ketiga ini nggak ada transaksi, cuma dia ada informasi. Di sini dia katanya tanggal 7 Januari 2019 diterima giro nomor sekian sebagai pembayaran piutang dari PT Angin Mamiri sebesar 16.375.000 jatuh tempo pada tanggal 25. Nah, kalau ini berarti kita masuk ke kas dan bank, lalu ke giro masuk. Nah, jadi kita kan ini nih. Oh, sorry. Ini kita berarti karena dia ini adalah kan dia baru menerima giro, berarti dia belum menerima kas kan, karena giro itu belum bisa langsung dicairnya tunggu tanggal di tempo ya, tanggal 25 Januari. Jadi kita masuknya ke menu penjualan karena dia piutang. Nah, di sini kita masuk ke invoice penjualan. Kita
kita masuk ke pembayaran piutang usaha, Nah, di sini kita klik baru, bisa kita input lagi ya. Ini akun kasnya itu giro itu masuknya ke bank ya. Jadi akun kasnya adalah bank. Dari mana? Ini pembayaran giro dari PT Angin Mandiri. Ini kita udah ada ya data Angin Mandiri, jadi kita langsung klik ya. Ditambahin lagi. Nah, ini nomornya itu ini samain aja sama desire-nya. Nah, tanggalnya ini adalah tanggal penerimaan gironya ya. Itu 7 Januari 2019. 7 Januari 2019. Kita klik. Oke, terus ini memonya kita lengkapin aja penerimaan giro. Nah, ini di pojok kanan atas ada tulisan giro, karena ini emang giro, jadi kita hitamkan. Kalau bukan giro, nggak usah dihitamkan. Nah, sekarang nomor invoice-nya, dia ini tadi kan kita udah masukin tuh yang sebelumnya yang pas pengisian data, kita udah masukin piutang usaha, jadi dia langsung otomatis mendata. Nah, ini kita tinggal klik ya. Tapi di sini dia itu menerima gironya, dia memberi gironya hanya sebesar 16.375.000. Jadi ini kita yang jumlah dibayarnya itu kita ganti jadi 16.375. Karena dia berarti hitungannya dia nanti kalau gironya udah cair pun dia masih ada utang. Oke, kalau udah begini, jangan lupa yang sebesarnya kita klik 2 kali, udah otomatis ya. Nih ya. Jadi dia masih ada nih sebenarnya piutang ini. Oke, ini kita klik rekam karena udah selesai. Nomor gironya itu ini ya, yang ini. Dia berarti bentuknya adalah biliar giro. Nah, biliar giro itu tidak bisa langsung dicairkan karena ada tanggal tempo. Nah, ini makanya nomornya adalah BG karena dia itu jenis giro yang beda. Kita copy paste aja. Ini tanggal jatuh temponya kita diemin aja langsung. Nanti akan keluar menu seperti ini kalau kita udah oke. Nah, ini kita langsung iya saja. Oke, kalau udah lagi. Ini belum ada di sini karena kan dia belum cair gironya. Jadi belum bisa dimasukin ke buku besar ataupun ke jurnal. Jadi masih kosong tapi udah terdata ya. Nanti baru ada kalau misalnya udah tanggal tempo dan udah ada kas yang diklik. Ini kita tutup aja. Sekarang ke transaksi keempat, biaya operasional. Nah, berarti kalau biaya operasional itu dia masuknya, kita masuk ke menu kas dan bank, kemudian ke kas keluar. Karena dia nggak berhubungan dengan penjualan dan pembelian ya, tapi ada kas keluar. Ini kita input baru lagi. Nah, akun kasnya itu kita lihat di sini pembayarannya melalui bank. Ya, berarti akun kasnya bank. Kemudian penerimanya siapa? Kita lihat. Penerimanya itu dibayar kepada Yani. Kita belum ada nih informasi tentang si Yani. Data tentang ini, jadi kita klik baru, kita tambahin dulu. Ini sini kita klik other saja. Namanya Yani. Klik. Jangan lupa diganti jenisnya personal. Oke, ini langsung aja biar cepat. Ini udah ada ya, langsung kita klik. Terus tanggalnya ini adalah 9 Januari 2019. Cari di sini 9 Januari. Oke. Ini pengumpulan. Ya kita biar gimana.
kodenya ini pertama kita lihat dulu, ini dia pembayaran listrik air dan telepon. Kita pisah aja ya. Ini kan dia ngasih tahu listrik air dan telepon 1.200.000 dan bensin parkir dan lain-lain 50.000. Kita pisah aja biar lebih spesifik. Jadi kita bikin 2. Kita lihat di sini. Ya, kita kliknya itu beban. Nah, ini kan pisah-pisah ya. Kita edit aja kali yang ini ya. Kita edit aja yang listrik ini, kita edit. Jadi kita nggak usah bikin baru, kita edit namanya saja. Tapi pastikan klasifikasi akunnya benar ya. Ini kan biaya administrasi umum masuk. Kita cuma mengganti ini aja namanya. Tapi klasifikasi tetap sama. Air dan listrik. Beban air dan apa tadi? Oke, beban air dan telepon. Kita oke aja biar cepat. Udah ada, klik oke. Kemudian nilainya itu sebesar 1.200.000. Input. Sekarang yang bawah ini kan beban, sekarang beban bensin, parkir, dan tol. Jadi kita kayaknya belum ada, jadi kita buat aja ya baru. Ini sama ya, klasifikasi pastikan benar dan beban administrasi umum, beban bensin, tol itu masuknya ke administrasi dan umum. Terus dipastikan benar ya itu klasifikasi. Ini udah oke. Sekarang nilainya adalah 50.000. Oke, 50.000. Nah, ini udah kita giniin. Sekarang sebesarnya jangan lupa diklik bawah. Jadi totalnya 1.250.000 sama ya. Oke, kalau udah sama, sekarang kita tutup. Ini juga udah masuk ya, udah lunas, ada tanda checklist. Coba kita lihat kalau kita mau lihat jurnal vouchernya di kanan. Nih ada ya, beban listrik dan telepon, beban bensin dan tol pada bank, debit dan kredit. Sekarang kita tutup. Lalu untuk transaksi kelima itu ada penjualan tunai dengan diskon. Berarti kita klik menu penjualan, lalu kita klik invoice penjualan. Ini digunakan untuk membuat invoice penjualan kita baru. Oke, ini nama pelanggannya adalah PT Yoga Konsultan. Ini belum ada ya, kita belum ada datanya, jadi kita klik baru, kita tambahkan. Ini kita ikutin aja, namanya dari saya, Yoga Konsultan. Nah, udah ya, ini tipenya customer dan jenisnya company. Ini udah ada, kita klik aja Yoga Konsultan. Oke, sekarang kita lihat di sini tanggalnya 11 Januari 2019. 11 Januari 2019.
Ini keterangannya kita tambahkan penjualan tiket. Oke, sekarang nih kita lihat di sini. Dia belinya ini cash ya, ini terminnya nggak ada, atau terminnya tuh cash atau tunai, berarti dia belinya tunai secara kredit. Nah, kalau misalnya tunai nih, di pojok kanan atas ini ada ginian lagi, kotak-kotak ini kita harus selalu mengeklik jasa, menghitamkan jasa, dan sekarang kita hitamkan tunai agar option yang untuk termin kredit atau ngutangnya ini hilang. Jadi kita klik tuh. Kalau kita klik tunai, ini hilangkan. Tuh, jadi nah udah, sekarang kita deskripsi pesanannya. Di sini kita klik penjualan tiket. Kodenya adalah pendapatan jasa ya. Kita klik 2 kali, kita cari pendapatan jasa penjualan. Sepertinya nggak ada. Jadi kita Nah, ini nggak ada ya, jadi ini kita edit saja, kita ganti namanya aja. Tapi kita pastikan dulu klasifikasi akunnya benar pendapatan. Udah benar ya, klasifikasinya pendapatan usaha, jadi kita ganti namanya aja. Pendapatan jasa penjualan. Nah, oke. Ini rekam. Ini kita klik OK. Dikirimnya itu dia beli 4 buah tiket, jadi di sini kita klik 4. Di order dia nggak pre-order ya, jadi kita harganya itu satunya 315. Kita klik sini 315.000. Nah, diskonnya apakah ada diskon? Nah, ini ternyata ada diskon 10%, jadi kita masukkan 10%. Ini kita nggak usah ketik persentasenya lagi karena ini udah satuannya dalam persen, jadi kayak dia udah otomatis. Sekarang kita lihat apa ada pajak. Ternyata nggak ada pajak, jadi kita kosongin aja pajak. Nah, ini bisa dilihat di sini harga satu tiketnya kan 315 dikali 4, harusnya nggak segini karena ada diskon, jadi potong. Nah, ini tanggal pengirimannya, ingat kita sesuaiin aja sama tanggal fakturnya karena nggak diberi penjelasan, tidak ada terangnya, gitu kan. Okay. Nah, di sini ada salesman-nya, yaitu employee kita yang menjual itu. Biasanya sih suka ada. Nah, ini marketingnya Anto, kita input aja datanya di salesman, berarti dia yang jadi menjual, mempromosikan ya. Ini kita tambah baru karena kita belum ada data karyawan. Ini tipenya employee udah bener ya. Sekarang kita tulis namanya Anto. Sekarang kita rekam. Nah, ini udah ya. Sekarang kalau udah sama semua, kita rekam. Kalau udah, kita tutup aja. Ini udah masuk ya di invoice penjualan. Sekarang transaksi ke-6 yaitu pembayaran hutang. Untuk pembayaran hutang berarti kita ke pembelian, karena hutang itu berhubungan dengan pembelian. Kalau tadi piutang berhubungan dengan penjualan. Ke pembelian, sekarang kita klik yang menu ini, pembayaran hutang usaha. Nah, ini pembayaran utang ini, bentar, kita input baru lagi. Akunnya itu adalah, ini dibayar melalui bank. Jadi, kita klik di sini udah ya. Benar ya, akun kasnya itu bank. Lalu penerimanya adalah toko kirana elektronik. Kita cari di sini, toko kirana elektronik. Kita klik, udah ada datanya, jadi kita langsung masukin aja. Lalu tanggalnya itu adalah 14 Januari 2009.
ini di memonya kita lengkapi aja bayaran utang. Nah ini invoice-nya dia otomatis tadi karena kita udah ngisi yang udah masukin datanya, jadi kita udah ada invoice-nya. Nah ini kita lihat di sini jumlah yang dibayarnya itu adalah 3.200.290. Nah kenapa tadi penting untuk mengisi terminnya, karena ini lihat dan diskon. Jadi terminnya itu kan kalau berarti kita membayarnya itu sebelum tanggal pembayaran yang buat dapat diskon terminnya. Jadi ini ada diskonnya, ini diskon dari termin. Nah udah, jadi kepotong kan nih jumlah yang harus dibayarnya. Kalau sudah, kita klik nih sebesarnya, klik 2 kali. Oke, ya sama ya. Sekarang kita klik. Kalau udah, kita tutup ya. Nah di sini udah masuk pembayaran hutang usaha. Ini kita tutup aja. Untuk ngecek berapa sisa hutang yang kita masih punya, itu kita ke menu hutang usaha. Kita lihat di sini kita masih punya hutang sama Bapak Jayadin dan PT Bangku. Kita tutup aja karena kita udah lihat. Dan sekarang kalau kita mau lihat piutang apa yang masih ada gitu, kita ke penjualan dan kita klik menu piutang. Ini juga masih ada ya. Dua transaksi 1 sampai 6. Makasih. Selanjutnya ada pembayaran piutang dengan diskon tambahan. Kita buka pembayaran piutang usaha. Sini atas nama Pak Basuki. Karena di sini belum ada, jadi kita klik baru. Dari bank, kita cari dulu di sini Pak Basuki. Memonya diganti pelunasan faktur INF. Tanggalnya 20 Januari 2019. Kita klik 2 buat mencari nomor invoice-nya. Karena di sini ada diskon 200.000. Diskon 200.000. Dan di sini jumlah yang dibayarkan adalah 10 juta. 10 juta. Selanjutnya kita rekam. Nama Bapak Basuki sudah terdaftar di pembayaran piutang usaha. Kita tutup. Selanjutnya transaksi pengambilan pribadi atas dibayar kepada Windy tanggal 23 Januari 2019. Kita masuk ke kas dan bank, lalu pilih kas keluar. Balik kas. Karena di sini Windy belum ada, jadi kita pilih baru. Ada.
pribadi. Tanggal 23 Januari 2019. Karena di sini private tidak ada dan akun modal hanya laba ditahan dan laba tahun berjalan, jadi kita klik baru untuk menambah akun private. Kita pilih private 300.000. Rp300.000. Rekam. Sudah terdaftar pengeluaran pribadi atas nama Windy. Selanjutnya kita masuk ke transaksi pencairan giro yang diterima pada tanggal 7 Januari 2019 dari PT Angin Mamiri. Giro cair. Tanggalnya tanggal 25 Januari 2019. Buat invoice-nya. Jumlah dibayarnya berganti, namun kita ganti jadi Rp16.375.000. Udah, kita rekam. Sudah tidak ada lagi giro masuk di sini karena sudah dicairkan. Kita tutup. Selanjutnya transaksi write off piutang karena pelanggan tidak sanggup bayar. Penghapusan piutang usaha Bapak Basuki pada tanggal 27 Januari 2019. Kita buka di list piutang usaha karena tidak ada pembayaran. Kita buka piutang usaha dari Bapak Basuki. Sudah melebihi dari 90 hari karena tidak bisa dibayarkan, maka harus di write off. Di sini kode perkiraan untuk penghapusan piutang menjadi beban piutang tak tertagih. Tanggal
tanggal 27 Januari 2019. Sekarang piutang usaha dari Bapak Basuki sudah tidak ada karena sudah dilakukan penghapusan piutang usaha. Sehingga piutang usaha hanya tersedia untuk PT Angin Mandiri saja. Kita lihat di buku besar. Beban piutang tertagih pada piutang usaha sebesar 300.000. Tutup. Selanjutnya, transaksi setor kas ke bank. Pada tanggal 28 Januari 2019 dengan jumlah Rp9.500.000. Kita masuk ke kas dan bank, lalu pilih transfer kas. Dari kas ke bank. Tanggal 28 Januari 2019. Rp9.500.000. Kita lihat di buku besar jurnal umumnya, transfer kas ke bank. Kita buka jurnal vouchernya, sudah benar. Bank terhadap kas Rp9.500.000. Kita tutup. Selanjutnya, transaksi alokasi biaya sewa kantor per bulan. Pembebanan biaya sewa kantor sebesar Rp800.000 untuk bulan Januari 2019 yang telah dibayar pada 5 Januari 2019 untuk 12 bulan. Kita buka jurnal umum. Pada tanggal 5 Januari 2019. Di sini keterangannya jurnal umum pembebanan sewa kantor. Kodenya kan ada di sini, termasuk beban sewa kantor. Oke, kita cari akun beban sewa kantor. Tadi 800.000. Lalu sewa dibayar di muka.
800.000 juga. Karena ini sudah benar semua, ini kita rekam. Sudah jurnalmu pembayaran sewa kantor sudah benar. Sekarang kita lihat jurnal vouchernya. Beban sewa kantor terhadap sewa dibayar di muka sebesar 800.000. Sudah benar. Kita tutup. Lalu transaksi terakhir, pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000 pada tanggal 29 Januari 2019. Kita masuk pada kas dan bank. Lalu kas keluar karena ini pembayaran gaji karyawan melalui bank. Karena di sini tidak ada karyawan, kita tambah baru. Selanjutnya, kita pilih beban gaji dan upah. Nilainya Rp2.500.000. Sudah benar, kita rekam. Oh ya, lupa tanggal 29 Januari 2019. Kita rekam. Transaksinya sudah semua. Sekarang kita cek di buku besar mutasinya. Buku ini merupakan buku besar mutasi mata uang sebenarnya. Ini neraca standar dari Wendy's Travel. Baik, sekian dari transaksi Wendy's Travel. Terima kasih.